Apa-apaan saluran ini? Luo Zeng ingin tahu dan mengulurkan tangan dan meremas tangan di dinding yang tidak rata. Ada sentuhan lembut di tangan, seperti organ internal hewan. Kami tidak terlalu jelas. Ada desas-desus bahwa 19 bagian di kuil surga ini adalah makhluk hidup, dan kita semua berjalan melalui perut mereka, kata salah satu telinga. Ada terlalu banyak hal di sisi lain, dan ada begitu banyak masa lalu yang tidak tercatat sehingga saya ingin sepenuhnya memahami apa yang hampir mustahil. Setiap kali jarak lebih dari 100 kaki, telinga dan mouse serta Ling Frost akan menyerap jiwa dan menambah kekuatan jiwa yang hilang. Ketika mereka terus bergerak maju, garis-garis cahaya di atas lorong-lorong lebih terang dan lebih cerah, dan kadang-kadang seluruh saluran memantulkan darah merah, kadang-kadang redup dan gelap, dan atmosfer secara bertahap menjadi aneh. Rao memiliki Luo Zeng di depan jalan, telinga dan Ling Xuang semuanya di bawah tekanan, masing-masing diam-diam waspada. Saat itu, mereka tiba-tiba mendengar serangkaian teriakan datang dari depan. Apa yang terjadi? Seharusnya makhluk yang pertama kali kita masuki saluran. Apa yang terjadi pada mereka? Ada banyak alien yang memasuki kuil surga. Beberapa alien yang mengetahui perinciannya memahami bahwa perikop ke-19 dari perikop ini adalah kehidupan maut, dan tentu saja menghindarinya. Selalu ada lebih dari 2000 alien yang akan bodoh. Aku akan pergi melihat. Luo Zeng mengambil langkah dan bergegas maju di sepanjang jalan. Setelah sekitar 200 kaki, dia melihat wajah dengan mata tertutup di kedua sisi dinding. Wajah-wajah ini besar dan kecil, bentuknya berbeda, dan tampaknya memiliki etnis. Di antara mereka, Luo Zeng juga melihat beberapa wajah manusia. Satu-satunya kesamaan mereka adalah bahwa mereka semua menunjukkan ekspresi menyakitkan yang luar biasa dan mengiringkan, suara rendah. Suara panggilan itu bukan dari wajah-wajah ini. Ketika dia berjalan beberapa langkah lagi dan melangkah ke sudut jalan, dia melihat bahwa 7 atau 8 jiwa antaras ditangkap oleh satu tangan dan dengan putus asa menarik ke arah dinding. Ada juga banyak wajah di dinding sabuk ini, dan mata di wajah ini terbuka. Jauh dari orang-orang Yuan. Ukuran orang Yuan sangat besar, dan mereka hampir dapat sepenuhnya menamparkan belenggu Dao, dan Luo Zeng secara alami membedakan mereka sekilas. Pada saat ini, jiwa-jiwa orang-orang dari orang-orang Yuan diseret ke dinding dengan tangan. Jiwa-jiwa ini juga menggunakan cara menekan bagian bawah kotak. Kekuatan jiwa terus memburu bagian itu, tetapi mereka tidak bisa menggunakan semua cara. Singkirkan tangan putih itu. Dalam sekejap mata, orang-orang dari Yuan diseret ke dinding. Yang terakhir dari orang-orang Yuan menemukan Luo Zeng, dan jari yang tertinggal di luar tembok. Luo Zeng memanggil, selamatkan aku. Meskipun Luo Zeng tidak memiliki kesan yang baik pada orang-orang dari orang-orang Yuan, tetapi melihat tangan yang terulur dari orang-orang Yuan, ia masih secara tidak sadar bergegas dan meraih lengannya. Luo Zeng tiba-tiba terseret ke bawah, tidak menyeret orang-orang Yuan keluar dari dinding. Lengan tebal orang-orang Yuan langsung dipotong oleh Luo Zeng. Tubuh roh matahari, sejak meninggalkan tubuh juga bisa eksis sebagai jiwa, seperti jiwa pedang. Namun, jika kesadaran ontologi menghilang, pedang jiwa juga akan runtuh. Lengan orang-orang Yuan tinggal di tangan Luo Zeng sejenak, dan itu berubah menjadi asap ungu menghilang. Tepat di bawah kerutan Luo Zeng, wajahnya di kedua sisi dinding membuka matanya, dan satu tangan terulur. Tangan-tangan ini hanya memiliki 3 jari, tetapi masing-masing jari memiliki 1 kaki, dan tubuhnya berwarna putih, jadi saya tidak tahu apa itu. Hei! Ketika mereka mengebor keluar dari dinding, mereka meraih diri mereka dari Luo Zeng Trail. Hei! Dalam sekejap mata, tubuh Luo Zeng tertekuk oleh 7 atau 8 tangan dan diseret menjauh dari dinding di satu sisi. Kekuatan yang bagus, tapi aku ingin menyeretku masuk. Aku khawatir itu adalah hayalan, kata Luo Zeng dengan dingin. Tubuh Luo Zeng tiba-tiba berputar, dan tangan kanannya diangkat seperti rolet. Tangan yang tertekuk padanya patah dan berubah menjadi tulang yang terpotong yang menonjol di luar dinding. Mungkin hal di dalam tembok juga tahu bahwa Luo Zeng tidak mudah diprovokasi, dan tulang-tulang yang patah itu mundur ke dinding. Aku harus melihat apa yang ada di dinding. Luo Zeng meraih sepotong tulang patah yang mundur, dan ingin memaksa tulang keluar dari dinding. Itu sangat rapuh dan penuh dengan tulang. Hei! Wajah-wajah yang tergantung di dinding mulai berbisik lagi. Mereka membuat suara mengerikan di satu sisi, dan mereka mulai bergerak ke arah Luo setelah tembok, dan Ling Frost dan Mouse ada di arah itu. Mencari kematian. Luo Zeng memilih saluran ke-19 dengan kesulitan yang paling besar, dan dia juga memiliki kepercayaan diri yang besar pada dirinya sendiri. Ling Beku dan tikus masih sangat rapuh. Dia secara alami tidak membiarkan wajah-wajah di dinding dekat dengan mereka. Hei! Luo Zeng langsung dikejar, menjalankan kekuatan, dan meninju wajah-wajah itu di dinding. Kekuatan ledakan kepalan tangan ini juga sangat menakutkan, dan seluruh bagian tiba-tiba bergetar. Tapi wajah-wajah itu tidak terluka, mereka hanya menyelinap ke dinding, dan setelah berjalan lama, mereka muncul kembali. Beberapa mata kosong di wajah menatap Luo Zeng, dan ada sedikit cemoohan. Hei! 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 Luo Zeng mengikuti wajah-wajah ini dan membanting dinding beberapa kali. Dinding-dinding lorong itu fleksibel dan sepenuhnya mengurai kekuatan Luo Zeng. Wajah-wajah itu secara alami tidak terluka. Surga! Apa yang terjadi? Ling Frost mendengar gerakan besar, dan juga tahu bahwa Luo Zeng telah menembak. Tetapi yang merah di depan, persepsi tentang Tuhan juga terhalang. Dia dan telinga serta tikus tidak bisa melihat dengan jelas. Hati-hati di kedua sisi tembok. Luo Zeng berteriak saat dia bergegas. Hei, apa yang terjadi di kedua sisi tembok? Sepertinya beberapa topeng terbang di sepanjang dinding. Itu wajahnya. Sepertinya ada wajah dari telinga dan tikus kita. Hei. Seperti kata pepatah, pemalu seperti tikus, telinga tikus tidak terlalu besar.
Alasan mengapa mereka berani memasuki kuil surga bergantung pada informasi yang jauh melampaui alien lainnya. Kali ini, itu akan dilindungi oleh Luo Zeng. Melihat wajah-wajah yang bergerak dengan kecepatan tinggi, mereka juga panik. Ketika wajah-wajah ini bergerak sepanjang dinding ke sisi-sisi es, sebuah tangan 3 jari putih memecahkan dinding dan membanting ke arah mereka. Salah satu dari tikus telinga terlalu dekat ke dinding, tetapi diseret ke dinding tanpa menanggapi, dan hanya memiliki jeritan berteriak. Tinggalkan tembok. Jangan sampai tertangkap tangan itu. Menjaga perisai roh. Salah satu cakar tikus bertelinga itu melilitkan perisai bundar kecil. Perisai kecil bundar itu bercahaya dan menyebar di sekitar telinga dan mouse, dan Ling Xuang juga dilindungi. Perisai perwalian ini adalah senjata sihir jiwa yang sangat kuat, hanya lebih lemah dari kalung jiwa penyihir Ling Wu. Telinga dan tikus itu sekilas terlihat damai dengan Ling Xuang. Tangan putih Sen Sen dengan lembut meraih perisai, dan meraih lengan Ling Xuang dan menyeretnya ke dinding.